Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan ngebahas tentang iPhone SE 2 atau SE 2020 teman-teman ya. Jadi sebenarnya untuk iPhone ini itu di tahun 2025 bisa apa aja sih teman-teman ya. Jadi guys, tanpa banyak basa-basi kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go! Oke, jadi ini adalah iPhone SE gua teman-teman, udah hampir sebulanan nih gua pakai, dan ini model namanya adalah iPhone SE dan iOS versinya 18.5 yang terbaru guys ya. Jadi untuk kalian ini itu adalah iPhone SE dengan storage 64 GB teman-teman ya. Jadi ini gua dapetin kalau nggak salah harganya itu hampir 3 juta teman-teman ya. Jadi menurut gua secara pribadi iPhone SE 2 ini di tahun 2025 untuk harga secondnya pun itu masih nyentuh di angka 3 juta guys ya. Nah, kalau untuk dari sisi spesifikasi sih sebenarnya kalau untuk iPhone SE 2020 atau SE 2 ini menggunakan chipset yang sama dengan iPhone 11, yaitu chipset A13 Bionic teman-teman ya. Jadi bedanya mungkin di SE ini dia bentuknya itu bentuk jadul alias masih menggunakan yang namanya Touch ID teman-teman ya. Tapi kalau dari sisi spesifikasi untuk RAM-nya cuma 3 GB doang guys ya. Jadi kalau untuk storage paling rendah di angka 64 GB seperti unit yang gua pakai ini. Nah, kebetulan kalau untuk unit yang gua pakai ini itu dia XI box teman-teman ini kalau nggak salah. Nah, PAA ini XI box guys ya. Jadi gua memang suka banget ya kalau misalkan ada unit baru yang masuk, terutama second XI box, karena menurut gua secara pribadi harga jualnya masih oke. Kemudian kalau untuk varian iPhone yang memang X resmi itu kebanyakan kondisinya lebih bagus daripada yang X Inter teman-teman. Ini murni dari experience gue secara pribadi. Kalau kalian setuju oke, kalau nggak setuju juga nggak apa-apa teman-temannya. Nah, yang paling gue soroti dari iPhone SE ini tentunya dari sisi performa teman-teman ya. Karena secara kualitas dia untuk di atas kertas kan sama-sama menggunakan chipset A13 Bionic yang notabene itu juga chipset yang sama dengan iPhone 11 teman-teman ya. Nah, kalau untuk baterainya termasuk kecil loh kalau untuk iPhone SE 2 ini teman-teman ya. Untuk baterai iPhone SE 2 ini cuman di angka 1800-an kalau nggak salah teman-teman ya. Kalau mau di-compare dengan baterai di iPhone 12 mini, gue rasa memang kalau untuk dari sisi efisiensi penggunaan baterai, iPhone SE 2 ini masih kalah dengan iPhone 12 mini ini teman-teman ya. Wajar lah, untuk 12 mini ini unggul segalanya lah daripada iPhone SE 2 teman-teman ya. Tapi bukan berarti SE 2 ini sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain di tahun 2025 teman-teman ya. Kalau misalkan kalian mencari iPhone yang memang bisa digunakan multitasking untuk pemakaian berat, SE 2 ini udah nggak cocok sama sekali buat kalian teman-teman ya. Terutama buat kalian yang konten kreator yang memang suka menggunakan lensa 0,5, gue tidak merekomendasikan kalian untuk ambil SE 2 ataupun SE 3 karena tidak ada yang namanya lensa 0,5 teman-teman. Jadi itu adalah salah satu kekurangan juga dari iPhone SE 2 di tahun 2025 ini guys ya. Seperti kita tahu iPhone zaman now, Android zaman now, semuanya itu sudah menggunakan lensa ultrawide 0,5 teman-teman ya. Dan hal ini masih dipertahankan oleh Apple di iPhone 16e mereka. Wow. Oke teman-teman, sekarang gue pengen masuk dari sisi untuk hasil foto teman-teman ya. Nah, ini gue ngerekam di 1080 30 frame per second di siang hari. Jadi kalau untuk hasilnya juga masih bagus banget menurut gue secara pribadi teman-teman. Jadi tidak mengecewakan lah intinya. Untuk hasil foto juga masih oke, ketajamannya oke, untuk kualitas dari objek yang difoto juga terlihat dengan jelas. So far gue masih nyaman sih dengan hasil kamera di iPhone SE 2 ini teman-teman ya. Oke, jadi kalau untuk dari sisi kamera kita udah bahas, sekarang gue akan bahas dari sisi performa teman-teman ya. Menurut gue secara pribadi dari sisi performa hanya untuk sekedar sosial media, posting-posting foto, video di Instagram, kemudian main trade teman-temannya, kemudian buka YouTube, buka email, dan segala macam aktivitas yang berhubungan dengan dunia maya. Menurut gue secara pribadi SE 2020 ini masih oke loh teman-teman ya.
Dari sisi multitasking semuanya tuh masih lancar-lancar aja, dan gue tuh masih suka banget menggunakan iPhone SE 2 ini untuk sekedar scrolling-scrolling, baca-baca berita, kemudian ngeliat-ngeliat berita, ngeliat-ngeliat saham hari ini, ngeliat-ngeliat harga iPhone hari ini, buka Facebook, ngeliat-ngeliat iPhone second, buka marketplace seperti Tokopedia ataupun Shopee. Sebenarnya di iPhone SE 2020 ini masih sangat mumpuni teman-temannya. Nah, jadi bagi gue secara pribadi kameranya oke, untuk di malam hari pun better lah. Untuk zaman 2025 ini masih bisa lah dipakai untuk sekedar foto ringan teman-temannya. Jadi kalau misalkan sekedar foto langsung on the spot itu sebenarnya masih oke-oke aja guys ya. Kalau misalkan gue foto seperti ini kemudian gue buka lagi, untuk hasilnya juga dari sisi ketajamannya menurut gue secara pribadi masih oke teman-temannya. Tapi sekali lagi, kalau misalkan kalian anak-anak zaman now yang memang membutuhkan lensa 0,5, ini udah nggak zaman lagi teman-temannya. Nah, kemudian yang gue suka dari SE 2 ini adalah dari sisi Touch ID, karena gue merupakan pecinta Touch ID teman-teman. Jadi so far untuk kualitas dari kecepatan bukanya ini juga masih Yahoo teman-temannya. Nah, cuman bagi kalian yang memang udah nggak suka dengan desain jadul seperti ini, iPhone SE 2 ini akan ngebosenin teman-temannya. Dan tentunya buat kalian yang gampang bosenan, SE 2020 bukan pilihan yang cocok buat kalian teman-temannya. Nah, jadi kalau menurut gua secara pribadi di tahun 2025 ini SE 2 ini sebenarnya bisa untuk kehidupan sehari-hari alias sosial media doang, pemakaian yang ringan seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, kemudian tag foto atau video ringan, posting di sosial media. Untuk hasil kameranya juga masih oke. Kalau kalian tanya ke gua untuk main game gimana, gua sih secara pribadi teman-temannya akan ngajakin kalian untuk langsung lihat sendiri nih. Kalau misalkan kita buka game berat seperti ini seperti apa teman-teman ya. Oke guys, jadi di sini gue udah main game Diablo teman-teman. Sini kalau misalkan kalian lihat, gue juga udah ngikutin petunjuk di game ini. Ini masih lancar-lancar aja teman-teman. Jadi di sini kita coba jalan ke sini. Nah ini kita ikuti tutorialnya teman-temannya. Nah di sini masih oke-oke aja guys. Di sini kalian bisa lihat sendiri kalau untuk sekadar main game seperti ini tuh masih jalan dengan lancar aja. Tapi yang paling gue rasakan adalah suhu panas yang mulai pelan-pelan nimbul teman-teman. Jadi di sini kita jalan lagi ke sini. Oke, kita jalan lagi ke sini, kita ikutin ini patternnya mau kemana teman-teman. Jadi ini game yang gue mainkan adalah game Diablo. Jadi kalau misalkan untuk Mobile Legends, PUBG itu masih bisa-bisa aja teman-teman. Nah, menurut gue secara pribadi kalau cuma main game untuk sekadar mengisi waktu sih, menurut gue secara pribadi masih bagus aja teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian tanya ke gue kalau untuk pemakaian kenceng, gue rasa udah nggak cocok banget ya kalau untuk iPhone SE 2 ini diajakin buat push game atau push rank teman-teman ya. Oke guys, jadi sekian ya untuk review tentang iPhone SE 2 di tahun 2025. Bisa apa? Sebenarnya bisa apa saja, untuk main game berat pun masih bisa. Cuman memang kalau misalkan kalian mengharapkan kualitas yang sangat-sangat mumpuni kalau diajak untuk pekerjaan berat atau digeber, gua rasa SE 2 tuh udah nggak cocok lagi. SE 2 ini cocoknya untuk handphone utama, tapi yang cuman kalian pakai untuk admin, kemudian untuk telepon, untuk sosial media, untuk orang tua, untuk anak-anak SMP mungkin yang pemakaian cuma sekedar game ringan teman-temannya. Jadi kalau misalkan main Mobile Legends sama PUBG itu masih oke lah, tapi kalau misalkan kalian gamers nggak cocok sama sekali. Jadi rekomendasi gua buat kalian yang lagi nyari iPhone untuk pemakaian sehari-hari yang pengen untuk kualitas kameranya masih oke dan juga harganya masih terjangkau di kantong, menurut gua SE 2 ini lebih better daripada kalian ambil iPhone 8 teman-temannya, karena dari sisi speknya cukup tinggi dan juga dari sisi iOS-nya ini masih support iOS terbaru di iOS 18.5 dan kemungkinan iOS 19 atau 20 juga masih dapat teman-temannya. Oke, sekian review gue tentang iPhone SE 2020 di tahun 2025 ini. Bisa apa? Bisa segalanya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye teman-teman.